Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pekan lalu kalian telah mempelajari tentang elastisitas. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang ada kaitannya dengan elastisitas, yaitu hukum Hooke. Nah, di hukum Hooke ini ada 5 hal yang akan kakak bahas. Yang pertama yaitu bunyi hukum Hooke, yang kedua yaitu grafik pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas, yang ketiga yaitu persamaan hukum Hooke, yang keempat yaitu konstanta pegas pada hukum Hooke, dan yang terakhir adalah penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, bunyi hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini sendiri ditemukan oleh Robert Hooke. Itulah kenapa dinamakan hukum Hooke. Nah, menurut hukum Hooke, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, artinya jika pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan pertambahan panjang pegas dari titik seimbangnya, namun arahnya berlawanan. Nah, perhatikan gambar di bawah pernyataan bunyi hukum Hooke. Nah, gambar tersebut merupakan sebuah pegas yang digantung pada sebuah statis. Pegas tersebut memiliki panjang mula-mula sebesar L, kemudian diberi beban sehingga ada gaya sebesar F, di mana F di sini adalah massa beban dikali percepatan gravitasi. Dengan diberikan beban berarti diberikan gaya pada pegas, maka otomatis pegas ini bertambah panjang sebesar delta L. Pada saat beban ini diambil, maka pegas kembali ke bentuk semula. Nah, yang kedua yaitu grafik pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, dapat kalian lihat sendiri grafiknya. Nah, berdasarkan grafik tersebut, pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegas juga semakin besar. Nah, yang ketiga yaitu persamaan hukum Hooke. Nah, berdasarkan hukum Hooke yang tadi kakak jelaskan, maka secara matematis persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta L. Nah, di mana F itu sendiri adalah gaya pada pegas, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta L merupakan pertambahan panjang pegas yang satuannya meter. Nah, kenapa pada hukum Hooke itu terdapat tanda negatif? Karena tanda negatif yang terdapat pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Tetapan pegas atau yang disimbolkan dengan K menyatakan ukuran kekakuan pegas. Nah, yang keempat yaitu konstanta pegas pada hukum Hooke. Untuk menentukan konstanta pegas pada hukum Hooke dapat digunakan rumus yaitu K sama dengan F per delta L, di mana K itu sendiri merupakan konstanta pegas, satuannya Newton per meter, F itu sendiri adalah gaya pada pegas, satuannya Newton, dan delta L merupakan pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih kepada contoh soal. Suatu pegas memiliki pertambahan panjang 0,25 meter setelah diberikan gaya. Pegas tersebut memiliki konstanta pegas sebesar 400 Newton per meter. Berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Nah, berdasarkan soal tersebut, diketahui delta L-nya itu 0,25 meter. Sedangkan konstanta pegasnya itu sendiri sebesar 400 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah F-nya. Jadi kita langsung saja masukkan rumusnya. F sama dengan K dikali delta L, sama dengan 400 dikali 0,25 sama dengan 100 Newton. Nah, kita beralih kepada contoh soal yang lain.
Suatu pegas yang panjangnya 15 cm diberi beban 200 gram. Ternyata panjang pegas menjadi 19 cm. Tentukan besar konstanta pegas tersebut. Nah, berdasarkan soal tersebut yang diketahui yaitu L1-nya 15 cm. Nah, jika diubah ke dalam satuan meter yaitu 0,15 meter. L2-nya itu 19 cm atau 0,19 meter, dan sehingga kita dapat mengetahui delta L-nya yaitu L2 dikurang L1 sama dengan 0,19 dikurang 0,15 sama dengan 0,04 meter. Nah, dan massanya itu sendiri adalah 200 gram atau 0,2 kg. Yang ditanyakan adalah besar konstanta pegas, berarti yang ditanyakan adalah K-nya. Jadi untuk mencari besar konstanta pegas, kita cari terlebih dahulu gayanya. Nah, rumus gaya itu sendiri adalah massa dikali percepatan gravitasi. Nah, massanya kan 0,2 dan percepatan gravitasinya 10, jadi 0,2 dikali 10 sama dengan 2 Newton. Sehingga kita dapat mencari konstanta pegas. Langsung saja dimasukkan rumusnya, K sama dengan F per delta L. Sama dengan F-nya tadi kan 2 Newton per delta L-nya 0,04. Jadi 2 dibagi 0,04 sama dengan 50 Newton per meter. Nah, yang terakhir yaitu penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep hukum Hooke. Di antaranya yang pertama yaitu neraca pegas. Nah, neraca pegas ini memanfaatkan pertambahan panjang pegas untuk mengukur massa benda yang digantung pada ujung neraca. Nah, yang kedua yaitu ketapel. Nah, ketapel ini juga menggunakan konsep hukum Hooke. Dan yang ketiga yaitu peredam kejut pada motor. Nah, peredam kejut sangat penting untuk keselamatan. Tanpa adanya alat ini, bisa-bisa motor akan terpental saat melewati jalan yang tidak rata permukaannya. Nah, bentuk peredam kejut pada motor terlihat seperti pegas. Hal inilah yang menyebabkan sifatnya menjadi elastis. Dan yang terakhir adalah alat pengukur berat badan. Nah, alat pengukur berat badan ini juga memanfaatkan pemampatan pegas untuk mengukur massa manusia yang berdiri di atasnya. Nah, cukup sekian penjelasan kakak pada pertemuan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya di grup WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.